alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, negeri kita sekarang sedang dididik oleh Allah dengan berita-berita yang sangat menggemparkan dan bertubi-tubi. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang terkuras waktunya membaca berita, terkuras emosinya membaca berita, sehingga waktunya hilang banyak, tapi tidak mendapat hikmah yang menggugah dan mengubah dirinya sendiri. Apalah artinya berita yang dibaca pagi, siang, malam kalau tidak membuat kita jadi lebih baik. Berita-berita yang kita simak makan waktu, makan tenaga, makan pulsa, makan emosi kita, makan pikiran kita. Kalau tidak sampai membawa manfaat, kita yang rugi. Karena setiap waktu yang kita luangkan pasti akan dituntut pertanggungjawabannya. Saudara buka HP ini, setiap detiknya ada pertanggungjawabannya. Qadarullah, kita takdir ada di zaman teknologi seperti ini. Tidak bisa menghindar, karena sekarang menjadi keperluan teknologi itu. Bisa menguatkan iman, bisa merusak iman, bisa nambah amal, bisa nambah dosa. Maka bijaksanalah hadirin menggunakan perangkat ini. Apa yang penting dari menggunakan waktu? Kita sudah bahas ada 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Harus jadi 4 ini. Melakukan apapun harus nambah keimanan ke Allah, nambah amal soleh kita, nambah dakwah kita, dan nambah sabar menyabarkan kita. Sebetulnya episode sekarang gonjang-ganjing negeri kita ini itu luar biasa hikmahnya kalau disikapi dengan jernih. Aparat negara banyak, termasuk aparat kepolisian. Ini adalah aset negeri kita, tidak bisa dihilangkan, karena kita perlu perangkat aparat negara kepolisian ini. Hanya untuk membersihkan itu memang sapu harus bersih lebih dahulu. Bagaimana bisa membersihkan yang kotor kalau sapunya kotor? Banyak aparat polisi yang baik, yang teguh, yang ahli ibadah, ada juga yang kurang baik. Sama seperti masyarakat pada umumnya. Hanya saja kali ini Allah memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi kita sebagai rakyat biasa menyikapinya harus dengan sikap positif. Tidak boleh kita bersikap yang membuat kontraproduktif. Insya Allah ya. Apa
pelajarannya. Surat Yusuf ayat 53. Tidak hanya di sana ternyata. Sekarang kita dengar juga ada berita di sebuah lembaga pendidikan Islam yang terjadi, ada seorang santrinya yang wafat. Walau belum tuntas penyelidikannya, ini pun nyata. Ada lembaga pendidikan universitas, ternyata rektornya juga ada yang ditangkap karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Ada yang tertangkap basah sedang berbuat mesum. Ini berita-berita ini banjir, hanya untuk dibaca, hanya untuk diobrolkan? Bukan. Ini cara Allah mendidik kita. Ada satu benang merah. Tahu benang merah? Apa? Benang berwarna merah. Ada satu, saya juga sambil mikir, kenapa jadi benang merah? Ada satu yang sama yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, terjadinya pemerkosaan, terjadinya korupsi, terjadinya perzinahan, terjadinya perbuatan-perbuatan tercela. Sebetulnya ternyata sesudah dirunut ada satu penyebabnya, dan ini harus kita waspadai karena kita pun memiliki potensi itu. Tolong dibacakan surat An-Nahl, surat Yusuf ayat 53, maaf. Sebetulnya pendek ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari wama ubaribu, dan aku tidak membebaskan diriku, nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh, nafsu yang Allah rahmati. Banyak sini tafsirnya ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini banyak penafsir, diantaranya ini, aku tidak mengklaim diriku suci dan terhindar dari kesalahan. Wa ma ubarri'un nafsi, sebab secara naluri jiwa manusia, nafsu itu selalu mencondong kepada memuaskan dirinya dengan perbuatan yang tidak disukai Allah. Kecenderungan nafsu itu menganggap indah sesuatu yang buruk, menganggap baik sesuatu yang jelek, menganggap manfaat sesuatu yang merugikan. Itu bawaan nafsu, illa kecuali jiwa nafsu yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ujungnya ayat itu seperti itu. Surat ini berkaitan sebetulnya dengan surat Yusuf ya, ketika istrinya seorang penguasa yang menggoda Yusuf. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kita harus waspada bahwa kita ini punya potensi melakukan, karena kita diberi nafsu. Nafsu kalau tidak ada, tidak normal. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali nafsu dan mengendalikannya, sehingga apa yang dilakukan dengan nafsu itu hanya yang membawa kebaikan.